Hampir 1 tahun berlalu, namun kota Jakarta tidak menunjukkan adanya perubahan. Pagi yang biasanya menyambut dunia dengan ceria, kini sepertinya ikut merasakan sakitnya dunia. Pandemi yang tak kunjung memberikan titik terang, membuat sebagian masyarakat menghela nafas beratnya. Tak terkecuali para pelajar Indonesia. Semakin hari rasa ingin sekolah sepertinya sudah berkurang, karena pandemik yang tak kunjung usai. Senin yang biasanya menjadi hari paling tak dinantikan untuk sebagian pelajar, kini terlihat biasa saja. Di dalam sebuah ruang, dengan kertas dan laptop yang sudah padam, seorang laki-laki sedang memainkan game ponselnya. Siapa sih? Ganggu aja nih orang nih. Apa? Kebiasaan deh, kalau ditelepon tuh jawab kenapa, bukan apa. Iya, kenapa Salsa? Ini gue mau nanyain tentang proposal. Lo udah sampai mana? Aduh, gue lupa lagi. Belum gue selesain itu proposalnya. Loh, gimana sih? Kan gue udah ngabarin dari kemarin. Lagian lo juga gak ada kabar-kabaran sama gue. Kalau emang kesusahan ngomong dong. Ini proposal udah ditanyain sama Ica, kapan selesainya. Iya, gue salah. Terus gue mau minta tolong siapa? Minta tolong lu. Lu kan sibuk sama tugas lu dah. Henny sama Ica aja sibuk. Dia bolak-balik ke sekolah terus dipanggil. Sedangkan Dini sama Stabil sibuk sama divisinya proposal masing-masing. Terus gue minta tolong siapa? Gue juga kesusahan buat nyelesain proposal. Gue juga pusing nih mikirinnya. Oh, lo lagi ngeluh nih ceritanya. Denger Pan, di sini anggotanya bukan cuma lo. Jadi jangan bertingkah seolah-olah cuma lo yang bekerja sendiri. Lo bisa nanya siapapun, pasti mereka ngertiin kok. Lo juga bisa nanya ke gue kan? Gak usah banyak alasan. Pokoknya gue gak mau tahu minggu ini proposal harus udah ada di tangan gue. Iya, Salsa. Dari percakapan antara Irfan dan Salsa, mari kita beralih ke Henny dan Ica. Dua insan dengan kesibukan yang tak habis-habis. Bisa kita lihat kertas berserakan, laptop yang masih menyala, kantung mata yang menghitam, dan umpatan-umpatan kecil yang dilontarkan pada semua kertas yang mereka lihat. Lelah sudah pasti, namun mengeluh pun tidak akan merubah apapun yang mereka berdua lakukan. Hanya mengikuti alur sampai akhir dan menikmati hasilnya. Gimana nih Hen? Apanya yang gimana? Miss Laila udah ngasih kabar belum? Oh, udah nih barusan misalnya telepon gue. Katanya sih emang pengumpulan proposal tuh minggu depan. Oh ya Cak, proposalnya gimana? Tinggal apa lagi yang belum? Nah itu tuh Hen, masalahnya proposal itu yang penting. Proposal yang bakal dikirim ke sekolah sama Menteri Pendidikan. Irfan kebangetan lama banget. Gua tanyain tapi dia malah asik sama dunia sendiri. Gue udah minta tolong sih sama si Salsa buat ngecek proposalnya. Gue juga capek, lagi sibuk juga nih sama kegiatan OSIS. Cepet-cepet pengen nikah aja gue. Kalau capek tuh istirahat, istighfar, sholat, bukannya malah ngeluh. Lu mau ngeluh kayak gimana pun juga gak bakal ngerubah apapun yang udah terjadi. Kalau buat proposal, gue percayain ke Salsa. Masalahnya, gue juga lagi bingung sama penggalangan dana. Uang yang kita sumbang itu masih kurang. Bukannya lu udah nyuruh mereka buat perluas banner ya? Emang bagian IT belum dibuat? Udah sih, gue udah sempat ngomong, tapi kayaknya masih diproses deh. Harapan gue sih, semoga waktu banner diperluas, uang sumbang kita makin bertambah. Amin, gue paling serius dah. Gimana kalau kita jimit aja? Biar sekalian gitu, ngeliat progres mereka gimana. Ah, iya, gue gak kepikiran ke sana. Mau kapan nih, Cak? Pas Kamis gimana? Kan pelajaran juga enjoy tuh. Bisa lah habis asar. Bisa nanti kabarin aja di grup. Biar mereka tahu semua. Oke deh, nanti gue kabarin. Gue tutup ya, gue ada urusan lain. Bye. Oke, bye. Lalu setelah melihat kesibukan antara ketua dan wakil, kita beralih ke dua bendahara dalam kegiatan sosialisasi pandemi. Terlihat mereka sedang sibuk memaksa
otak mereka untuk memikirkan nasib penggalangan dana ke depannya. Mau mulai dari mana, Bill? Dari ini dulu deh. Keuangan yang udah kekumpul dulu udah bertambah belum? Belum nih, monoton banget. Lagian ya, manusia banyak, tapi yang bersedia nyumbangin uang tuh dikit banget. Heran gue. Ya gimana ya, gue sih paham sama kalian mereka. Mereka juga pasti bingung nyari uangnya di gimana. Mereka juga pasti kan rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala cuma buat sembah duit buat makan. Ya gimana mereka nggak frustasi begitu? Iya juga sih, tapi kan orang yang mampu di Indonesia nggak cuma Raffi Ahmad kan. Banyak kan, sumbangin gitu dikit. Mereka ngeluarin uang 100.000 juga ngebuat mereka jatuh miskin. Iya. Ya udah sekarang uang di lu udah ada berapa? Baru ada 10 juta di gue. Kemarin ini sempat bilang ke gue buat perluas banner kita. Coba nanti lu minta tolong sama bagian IT buat perluas banner sumbangan kita. Kita benar-benar kekurangan dana. Lu bilang yang kita sumbangin banyak kan? Apa aja kira-kira? Oh, oke. Nanti gue minta bantuan deh ke bagian IT. Terus kalau buat yang disumbangin itu ada beberapa APD, masker, sama obat-obatan. Terus kalau di sisanya buat masukin kotak amal khusus korban pandemi. Ya total kira-kira kita butuh 32 juta deh, kalau bisa lebih. Iya sih pasti, kalau pandemik aja makin bertambah, pasti kebutuhannya makin banyak. Yaudah deh, lu perluas banner aja dulu sama siapin catatan buat Google Meet hari Kamis. Ini udah ngabarin kan, hari Kamis ada Google Meet. Oke, lu siapin catatan pemasukan, gue siapin catatan pengeluaran ya. Gue tutup ya teleponnya ya, soalnya nyokap gue udah manggil mulu nih. Oke. Lima hari berlalu, hari ini adalah hari Kamis, hari di mana anggota inti dari kegiatan sosialisasi pandemik mengadakan Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah hadir semua kan? Waalaikumsalam, orang teh hadir, Hen. Ini gue Zoom berdua doang sama Salsa. Yang lain suaranya mana? Gue hadir, Hen. Sorry abis beresin berkas tadi. Waalaikumsalam. Orang paling ganteng hadir, Hen. Orang paling kalem juga hadir nih. Ih, padahal gue udah ngomong, tapi kebalap terus. Gue hadir, Hen. Oke. Kita mulai dari mana dulu ya kira-kira? Dari Salsa dulu deh ya. Salsa gimana, Sa? Ada progres gak? Belum ada nih, Hen. Masih monoton banget. Padahal ya, gue udah nyempetin waktu buat ngontrol tuh proposal, tapi Ipannya susah banget disuruh gerak. Sama kepala batu si Ipan tuh. Ya ilah, Sa. Santai aja sih, santai. Kenapa? Kalau bisa santai, kenapa buru-buru? Coba sekarang gue tanya, lu kesel nggak kalau lo udah sekarat tapi obat belum datang? Ya kesel lah, namanya juga orang udah sekarat. Masih ya nggak kesel? Itu harusnya lu sadar, semakin cepet proposal kelar, kita makin cepet buat turunin bantuan kita. Mereka yang membutuhkan bantuan kita banyak, Pan. Harusnya lu sadar itu. Terus secara nggak langsung lu bilang kalau gue itu nggak tahu diri gitu? Ih, emang lo nggak tahu diri. Oke, stop. Ini gue buat Zoom buat nyari titik terang, bukan buat dengerin acara debat kalian. Kalau emang kalian lebih milih debat, mending kalian keluar dari Zoom ini sekarang. Jangan emosi, bro. Santai. Di sini, jabatan kalian sama-sama penting. Kalian udah dewasa, udah ngerti apa itu tanggung jawab. Lo, Pan, lihat sekeliling lo, lihat teman-teman lo. Mereka lelah, dan gue yakin lo juga lelah. Jangan menggampangkan segala hal, dan jangan terlalu santai sama dunia lo sendiri, Pan. Dan juga, Pan, kenapa lo bilang kita buru-buru? Karena ini menyangkut masyarakat. Mereka membutuhkan seseorang yang dengan ikhlas mengulurkan tangannya untuk membantu mereka. Bahkan saat ini mungkin sudah banyak yang diambang kematian karena kurangnya obat-obatan. Pan, minggu depan tuh proposal harus ditanda tangan sama kepala sekolah. Jadi lo harus cepet-cepet selesaiin. Jangan nunda lagi.
Kita semua nungguin kalau lo kesusahan tanya. Jangan diem aja. Lo bisa tanya Salsa atau gue juga. Ya, bawel lu semua. Banyakan ceramah. Kayak manusia kayak Pan itu. Ingat aja sana ke Mars. Jadian kayak lu berdua, berantem mulu kerjaannya. Kalau bagian keuangan gimana, Din? Ada progresnya? Alhamdulillah progresnya meningkat banget karena penggalangan banner yang kita perluas. Jadi banyak yang nyumbang, udah 25 juta, udah gue kasih sebagian juga ke Sabil buat beli barang-barang yang akan kita sumbangin. Nah, alhamdulillah kalau gitu. Lo udah beli barangnya, Bil? Udah sih, tapi belum sampai barangnya dan juga pemasukan kita masih kurang banyak. Soalnya ini aja baru kebeli beberapa doang. Tetap plus bener aja. Terus jangan sungkan-sungkan buat kalian minta sumbangan lewat apapun. Kecuali kalian ngemis-ngemis. Jangan. Gunain teknologi zaman sekarang, semua serba canggih. Ya nih, gue juga udah suruh bagian IT buat terus perluas banner kita. Semoga seminggu ke depan lebih banyak yang nyumbang. Amin. Amin. Udah keluar semua kan ya? Kalau udah, kita tutup aja Zoom kali ini. Kalau ada apa-apa atau ada pertanyaan, tinggal telepon langsung ya. Sampai ketemu minggu depan. Oh iya, satu lagi. Gue mau infoin kalau kita bakal ikut turun tangan buat bantu ya. See you. Oke, dadah. Oke, bye-bye. Di hari yang sama, setelah melakukan Zoom, perempuan yang merasa bertanggung jawab terhadap proposal sedang merenung. Pikirannya dipenuhi oleh proposal yang dirasa tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Karena memang ia merasa Irfan tidak dapat diandalkan, perempuan ini tidak meremehkan, hanya saja ia sedikit kurang percaya. Karena merasa idenya cukup bagus, akhirnya ia memutuskan untuk menelpon Henny. Halo, Hen. Halo, kenapa, Sa? Gini, jadi karena gue berhubung kurang percaya nih sama si Ipan kalau dia bakal nyelesain proposalnya dalam waktu dekat ini, gue mau ngasih ide buat kita kalau kita ngerjain proposalnya juga gimana. Kita tunggu sampai waktu pengumpulan proposal tiba, kita lihat dia ngasih nggak ke gue. Kalau enggak, kita bertingkah seolah-olah proposal kita gagal gimana, biar dia dapat pelajaran juga sih. Ya boleh aja sih, tapi siapa yang mau bersedia buat bikin proposalnya? Gue nggak bisa, gue sibuk. Nanti malah nggak ke-handle sama gue. Kalau itu sih gue aja, kan proposal juga tanggung jawab gue. Emang lo nggak sibuk? Lo kan harus bikin agenda segala macem. Bisa lah diatur itu mah, Hen. Nanti lo kabarin ke yang lain ya, Hen. Kalau soal sibuk enggaknya, gue bisa lah manage waktu gue biar bisa ke-handle semuanya. Oke deh, nanti gue sampein ke yang lain. Tapi inget, Sa, lo harus tetap jaga kesehatan. Jangan sampai dengan lo ngecoba buat nge-handle semuanya malah tumbang, malah jadi berantakan semuanya. Oke, santai itu mah, percaya sama gue. Oke, gue tutup ya. Hari-hari telah berlalu. Hari ini para pengurus inti berkumpul. Mereka akan mengunjungi sekolah untuk mengumpulkan proposal dan menjalankan tugas yang sebenarnya, yaitu turun tangan dalam kegiatan sosialisasi. Oke, gue mulai duluan ya. As. Biar gua aja yang ngomong duluan. Kenapa? Gimana ya gua ngomongnya? Aduh, Ngomong yang jelas. itu proposal belum kelar. Kamu mau apaan sih? Jangan cepet-cepet apa? Kita lagi nggak dikejar dugong. Sorry buat semuanya, tapi proposal belum kelar. Gua lalai, sorry. Bodoh. Lo bakal lebih bodoh dari yang gue kira. Padahal Pan, gue tuh udah yakin lo bakal nyelesain semuanya dan sadar kalau ini semua tuh penting. Tapi sekali lagi, lo ngecewain kita semua. Bahkan kayak gue mikir gue nggak berguna gitu jadi ketua. Gue nggak bisa buat kalian semua jadi disiplin. Bukan, ini bukan salah lo. Ini gue yang salah, sorry.
Padahal ya, gue tuh gak pernah absen buat ngontrolin proposal. Tapi kayaknya waktu gue terbuang sia-sia karena lo sama sekali gak membawahi hasil buat kita. Ya udah, sekarang maunya gimana? Itu proposal udah ditunggu sama sekolah. Lu mau nangis-nangis di depan kita juga kita nggak bisa apa-apa. Lu menyesal sekarang juga udah gak ada gunanya. Sorry, gue nyesel sumpah. Gue terlalu sibuk main game soalnya. Sorry, sekali lagi ya. Harusnya lu sadar, lu gak bisa sadar sama dunia lu sendiri. Ini uang di gue udah kekumpul padahal. Nah, gue juga udah beli barang-barang yang kita butuhin. Emang ya kita tuh butuh penyesalan dulu baru bisa ngeliat apa yang ada di depan kita. Jadi pelajaran, Pan. Jangan lu ulangin lagi. Karena lu tahu kan, pada akhirnya lu ngecewain banyak orang. Udah sedih-sedihnya, sekarang kita ke sekolah, terus kita kumpulin tuh proposalnya. Hah? Proposalnya kan gue bilang belum selesai. Apa yang mau dikumpulin? Kita udah ngerjain, Pan. Kita udah ngerjain tanpa pengetahuan lo. Karena emang dari awal gue udah kurang yakin kalau misalkan lo bisa nyelesain proposalnya. Gak ada waktu Pak buat nanya. Sekarang kita ke sekolah terus kita kumpulin proposalnya. Ayo. Let's go. Terus gunanya gue mohon penyesalan apa? Dan di hari Sabtu menjadi saksi bisu perjalanan mereka yang penuh dengan lelah yang akhirnya membuahkan hasil. Dan di hari ini juga mereka menuntaskan kewajiban terakhir mereka dengan wajah yang gembira.